Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi dalam video kali ini judulnya itu regresi logistik biner dengan statkal disertai perbandingan hasil SPSS, FU, Stata, dan JASP. Ini merupakan video part yang pertama. Di part pertama ini akan saya bahas sekilas tentang regresi logistik. Yang kedua, nanti saya akan menunjukkan beberapa software yang menyediakan menu regresi logistik biner atau binary logistic regression. Nah, teman-teman, yang saya bahas ini dia poin-poinnya. Saya akan memberikan nanti contoh data ya untuk kasus regresi logistik. Kemudian dalam regresi logistik itu ada variabel dependent sama independennya. Kemudian apa sih kegunaan dari regresi logistik? Kemudian beberapa software yang menyediakan metode regresi logistik. Adapun yang saya bahas di video ini sebenarnya ini merupakan isi dari buku kami. Bukunya itu judulnya Regresi Logistik Biner dengan Statkal. Nah, teman-teman bisa akses bukunya secara gratis, e-booknya. Nanti saya bakal upload di statkal.com, www.statkal.com. Teman-teman masuk ke bagian materials, e-book dan video. Teman-teman nanti bukunya akan saya upload di sini. Oke, jadi kita mulai aja langsung ya. Baiklah. Nah, saya akan mulai dari contoh data dulu. Nah, misalkan diberikan data seperti ini. Kita mulai dari sini ya. Oh, kelewatan. Dari contoh datanya. Nah, ini dia. Oke, nah, ini dia. Kita mulai dari contoh data. Ini dia. Nah, di sini misalkan ada data ya. Datanya disajikan pada tabel 21. Jadi di sini ada 3 variabel. Saya coba catat. Di sini ada 3 variabel ya. Variabel yang pertama itu ada namanya penyakit jantung. Oke, penyakit jantung. Variabel yang kedua ada namanya berat badan. Dan variabel yang ketiga ada namanya tinggi badan. Oke. Nah, di sini variabel penyakit jantung ini merupakan variabel kategori. Nah, itu ya. Sementara variabel berat badan ini variabel skala datanya itu numerik atau bahasa lainnya itu ratio ya. Rasio. Begitu juga variabel tinggi badan ini juga merupakan variabel dengan skala numerik atau rasio. Nah, itu dia. Jadi paham ya, penyakit jantung ini merupakan variabel kategori. Pada contoh ini ya, pada contoh data ini dia mempunyai dua kategori. Ya, dia diberi kode angka di sini, 0 dan 1. Di mana 0 ini kategorinya dia menyatakan seorang responden itu tidak mengalami sakit jantung. Tidak mengalami sakit jantung. Sementara angka 1 ini menyatakan dia mengalami sakit jantung. Itu ya. Nah, jadi untuk penyakit jantung ini ya, itu variabel kategori, ada dua kategori tadi, tidak mengalami sakit jantung sama mengalami sakit jantung. Nah, di sini 0 ini kan bukan angka sebenarnya, ini hanya sebagai pengkodean aja. Ini istilahnya value-nya, ini nilainya. Labelnya mana? Labelnya ini tidak mengalami sakit jantung sama mengalami sakit jantung. Nah, pada contoh data ini, kita bisa menggunakan regresi logistik. Nah, itu dia. Jadi, pada contoh data ini, kita dapat menggunakan metode regresi logistik untuk menganalisis hubungan antara menganalisis pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap penyakit jantung. Nah, itu dia. Nah, regresi logistik biner. Biner, B kan 2 ya. Jadi kalau regresi logistik biner itu digunakan kalau regresi logistik biner digunakan kalau variabel dependennya itu memiliki dua kategori. Nah, sekarang kita tetapkan penyakit jantung ini misalkan variabel dependent atau
bahasa lainnya variabel yang dipengaruhi itu. Variabel yang dipengaruhi. Nah, sementara berat badan ini variabel independen. Ini variabel yang mempengaruhi. Sama ini dia variabel independen juga. Nah, jadi independen. Jadi regresi logistik biner itu sebenarnya sama sih dengan regresi biasa atau regresi linier. Hanya aja yang membedakan kalau pada regresi linier yang biasa itu, variabel dependennya itu skalanya rasio, bukan kategori. Tapi kalau variabel dependennya kategori atau ada dua kategori, kayak ini kan 0 dan 1, maka kita metodenya itu regresi logistik biner, B2 itu dia. Nah, jadi paham ya, kita menggunakan regresi logistik biner itu pada saat kapan? Pada saat variabel dependennya itu variabel apa? Kategori, ada dua kategori, sementara variabel independennya skalanya itu boleh rasio sama boleh kategori. Nanti ada contoh selanjutnya. Jadi dari contoh ini sebenarnya kita bisa dengan regresi logistik dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel penyakit jantung terhadap sekumpulan variabel numerik berat badan dan tinggi badan. Maksudnya kayak tadi, maksudnya dengan menggunakan regresi logistik biner ini kita bisa menganalisis pengaruh berat badan, tinggi badan terhadap penyakit jantung. Wah, keren kan regresi logistik biner? Keren dong. Kemudian dengan menggunakan regresi logistik biner dapat diketahui apakah faktor berat badan berpengaruh signifikan terhadap penyakit jantung. Nah, itu dia. Jadi kita bisa menganalisis pengaruh faktor berat badan ini mempunyai pengaruh yang signifikan nggak terhadap penyakit jantung. Wah, itu bisa dijawab dengan regresi logistik biner. Nah, itu dia. Kemudian, apakah faktor tinggi badan berpengaruh signifikan nggak terhadap penyakit jantung? Wah, itu kegunaan dari regresi logistik biner bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, misalkan gini, dengan menggunakan regresi logistik biner, dapat diprediksi, dia bisa memprediksi, dapat diprediksi ketika ada seseorang dengan berat badan 80,32 kg, tinggi badannya 180,42 cm, dia tuh diprediksi masuk ke dalam kategori yang mana? Kira-kira kalau ada orang nih, kita tahu berat badan orang ini 80,32 kg. Kita juga tahu nih orang ini tinggi badannya 180,42 cm. Nah, dengan menggunakan regresi logistik biner, kita bisa memprediksi nih, ini orang berapa probabilitasnya dia mengalami penyakit jantung. Nah, dia bisa memprediksi seperti itu. Dan orang ini akan diprediksi masuk ke dalam kelompok mana? Kelompok orang yang nggak sakit jantung atau sakit jantung. Nah, itu bisa dijawab dengan regresi logistik. Itu kita melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Keren, keren. Nah, itulah sekilas gambaran tentang regresi logistik. Nah, contoh data selanjutnya nih. Oke. Sama aja dengan yang data tabel 21 tadi, cuman di sini yang sebelumnya itu kan tunggu ya. Yang sebelumnya tadi itu ya, variabel dependennya itu kan penyakit jantung ya, penyakit jantung. Ini variabel kategori ya. Dia ada dua kategori. 0 dan 1. Tadi 0 itu apa? 0 itu kan tidak mengalami sakit jantung ya. Nah, itu dia. Kalau 1 itu dia mengalami sakit jantung. Ini ada dua kategori ya, atau biner lah, atau binary. Seperti itu dia. Ini variabel dependennya. Nah, pada contoh tabel 22 ini, variabel independennya, itu ada 3. Nah, apa aja? Yang pertama nih, ada berat badan, tuh kan? Ada tinggi badan, tuh kan? Dan jenis kelamin. Nah, sekarang kita tentukan dulu skala datanya ya. Berat badan, ayo apa skala datanya? Rasio atau numerik ya. Nah, angka-angka. Kemudian tinggi badan, ayo apa skalanya? Skalanya itu ya rasio atau tinggi badan. Ya. Jenis kelamin, apa nih? Skala datanya? Kategori. Nah, apa kategorinya?
laki-laki dan perempuan. Nah, itu dia. Di sini kita gunakan kode lah, 1 2. 1 ini nah ya, ini dia. 1 ini menyatakan laki-laki, 2 menyatakan perempuan. Nah, seperti itu dia. Kan? Ya, 1 itu laki-laki. Itu kan? Ini 1 ya, perempuan 2. Sebenarnya terserah sih kita mau memberikan kodenya berapa aja boleh. 01, 12 boleh. Tapi di software yang kami kembangkan, StatCal, nanti pengkodeannya itu dimulai dari 1, nggak boleh dari 0. 1, 2, dan seterusnya. Misalkan 1 tidak mengalami sakit jantung, 2 mengalami sakit jantung. Itu di software yang kami buat, StatCal, memang di setting pengkodeannya dimulai dari 1, seperti itu. Ya. Nah, jadi ternyata dengan menggunakan regresi logistik, kita bisa menganalisis pengaruh berat badan, tinggi badan, jenis kelamin terhadap penyakit jantung. Nah, itu dia. Keren kan? Nah, di sini variabel independennya, kombinasi dari variabel numerik dan kategori. Nah, itu dia. Maksudnya gimana? Berat badan, tinggi badan, kan variabelnya numerik atau rasio ya. Tapi jenis kelamin, itu kan variabelnya kategori. Nah, ternyata di regresi logistik, variabel independennya itu boleh dia skala datanya rasio, boleh juga skala datanya kategori. Nah, itu dia. Asalkan variabel dependennya itu kategori. 2 kategori ya. Itu kita gunakan regresi logistik biner. Boleh aja 3 kategori, tapi kalau variabel dependennya ada 3 kategori, kita bukan lagi menggunakan regresi logistik biner. Kalau nggak salah menggunakannya multinomial ya, regresi logistik multinomial. Itu nanti lagi itu di luar dari sini. Nanti akan saya bahas lah mungkin selanjutnya. Paham ya? Tapi untuk sekarang jumlah kategori dari variabel dependennya 2 dulu, itu dulu. Nanti di video-video selanjutnya baru kita bahas untuk kategori variabel dependennya lebih dari 2. Ya, multinomial itu ya. Paham ya? Jadi, nah ternyata dari sini kita bisa menjawab, misalkan regresi logistik dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel dependen kategori penyakit jantung terhadap sekumpulan variabel, ini gabungan variabel numerik dan variabel kategorinya. Ya, maksudnya kayak tadi. Jadi, di sini regresi logistik bisa digunakan untuk menganalisis pengaruh berat badan, tinggi badan, jenis kelamin terhadap penyakit jantung. Yang mana variabel independennya ini merupakan kombinasi dari variabel numerik dan kategori. Itu boleh. Oke, keren. Regresi logistik ini keren tuh. Pokoknya keren lah. Kemudian dengan menggunakan regresi logistik dapat diketahui apakah faktor berat badan itu berpengaruh signifikan nggak terhadap penyakit jantung. Wah, itu dia. Apakah faktor tinggi badan berpengaruh signifikan atau enggak terhadap penyakit jantung? Nah, itu dia. Ini dia. Apakah faktor jenis kelamin berpengaruh signifikan enggak terhadap penyakit jantung? Nah, itu keren regresi logistik. Nah, kerennya lagi ya, dengan menggunakan regresi logistik dapat diprediksi responden dengan jenis kelamin perempuan berapa kali lebih mungkin mengalami penyakit jantung dibandingkan responden dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, itu dia. Misalkan kita ingin tahu nih, antara laki-laki dengan perempuan, mana yang lebih berpotensi untuk mengalami sakit jantung? Nah, itu bisa dijawab dengan regresi logistik. Misalkan, laki-laki 5 kali berpeluang mengalami sakit jantung daripada perempuan. Nah, itu statement seperti itu bisa dijawab dengan menggunakan regresi logistik. Nanti akan dibahas. Ini masih sekilas pengenalannya aja. Dengan menggunakan regresi logistik dapat diprediksi ketika ada orang ini berat badannya 80,32 kg, tinggi badannya 180,42 cm, jenis kelaminnya perempuan, kira-kira orang ini diprediksi berapa peluangnya mengalami sakit jantung. Itu bisa diprediksi dengan regresi logistik. Seperti itu dia.
Nah, seperti itulah sekilas tentang regresi logistik biner. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ya beberapa software yang menyediakan metode regresi logistik. Software yang pertama ada namanya SPSS. Oke, kita buka dulu aja SPSS. Jadi SPSS ini ya, SPSS menyediakan menu regresi logistik biner atau binary logistic regression. Misalkan nih ya, di mana menu regresi logistik biner di SPSS? Di bagian sini. Nah, ini dia, binary logistik. Nah, di sini ini menu regresi logistik biner di SPSS. Nanti kita akan praktekkan. Oke, selain SPSS, siapa lagi sih? Oh, ada lagi. Ada namanya JASP. Nah, software JASP ini juga menyediakan menu regresi logistik biner. Ya, ada SPSS tadi sudah saya perlihatkan. Sekarang JASP. Saya akan memperlihatkan bahwa software JASP juga menyediakan menu regresi logistik biner. Di mana? Oke, kita coba dulu buka ya. Ini misalkan, oke. Menunya itu, tunggu ya, lagi dibuka datanya dulu. Saya hanya memperlihatkan metode regresi logistik biner pada beberapa software. Di bagian regression, nah ini dia, logistic regression. Nah, ya hasilnya sama aja sih. Ya itu dia. Ya, rumusnya hasilnya sama aja, nanti akan saya perlihatkan. Di SPSS ada regresi logistik biner, di JASP ada. Kemudian ada juga di Stata. Nah, di Stata juga ada metode regresi logistik biner. Nah, ini dia. Logistic regression. Ada ya? Ada. Oke. Kemudian di Evius juga ada. Di Evius, ini dia. Juga ada menu regresi logistik biner. Di mana dia? Tunggu ya. Saya open dulu nih berarti. Di mana ya datanya? Di sini. Ya, saya buka dulu untuk buku, Usupres. Nah, misalkan di sinilah kumpulan dataset ya. Nah, ini dia. Dia itu ada di sini. Tuh, 2, 3 di bagian equation. Nah, ini dia. Binary ya. Ini dia pilih yang logit. Nah, ini regresi logistik biner. Ada ya. Nah, terakhir, di software mana lagi yang ada regresi logistik biner? Satu lagi di software buatan kami, namanya Statkal. Ini dia. Nah, ini software kami. Kita buka, kita jalankan regresi logistik binernya. Ini sebenarnya nggak terkoneksi internet, cuman dia bekerjanya di browser. Di Google Chrome, Mozilla, bisa. Nah, ini, tunggu ya, lagi sedang proses. Nah, ini dia. Inilah regresi logistik biner di software buatan kami namanya Statkal. Oke, nanti pada video selanjutnya akan dipraktekkan gimana cara mengolah datanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.